Siapkan kepulangan pekerja migran. Lampung masuk 5 besar nasional, daerah dengan penempatan pekerja migran tertinggi. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI menyatakan sekitar 173.000 warga Lampung bekerja di luar negeri. Sebanyak 3.144 orang diantaranya habis kontrak dan bakal kembali ke kampung halaman. Disitulah persoalan bermula. Kedatangan ribuan tenaga kerja itu berpotensi menyebarkan COVID-19 dari negara tempat para PMI itu bekerja. Berkaca dari kejadian pada Mei lalu, saat Provinsi Riau kedatangan 14.000 PMI yang kembali dari Malaysia. Ketika itu, setelah tes usap ditemukan ada 200 orang positif COVID-19. PMI yang terinfeksi corona itu pun tanpa gejala. Belajar dari Riau, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepulangan PMI menimbulkan resiko ledakan kasus, yang artinya beban pengeluaran daerah juga bisa meroket. Langkah screening awal harus dilakukan secara ketat. Dibutuhkan koordinasi intensif antara BPPMI, Dinas Tenaga Kerja, Keimigrasian, Satgas Covid, serta pengelola bandara dan pelabuhan di perbatasan negara. Jika perlu, adakan penyekatan wilayah dengan menerjunkan tim lintas sektor. Meski pahlawan devisa sudah mengantongi surat bebas COVID-19 dari negara asal, mereka tetap wajib dikarantina. Prosedur menjalani karantina tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Payung hukum itu bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman penyakit baru ataupun penyakit lama yang timbul kembali. Lampung bisa mengadopsi langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan 3 lapis karantina bagi para PMI yang kembali selama masa pandemi. Saat tiba, pekerja migran harus mengikuti tes usap dan jika negatif, yang bersangkutan bisa meneruskan perjalanan ke daerahnya untuk karantina lokal. Sementara jika positif, langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah disiapkan. Penting bagi pemerintah provinsi untuk menyiapkan skema antisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat menyambut kepulangan PMI. Segera tentukan lokasi isolasi khusus PMI tanpa gejala. Begitu pula tempat rujukan bagi PMI yang mungkin bergejala juga mesti dibereskan. Kesiapan tenaga kesehatan hingga sarana perawatan lainnya juga tidak boleh diabaikan. Potensi muncul gelombang kedua COVID-19 menyusul kembalinya warga negara VVIP itu mesti diantisipasi. Jangan sampai ada klaster PMI. Segera bentuk Satgas Penerimaan dan Pemulangan Imigran. Pastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat. Sebagai ilustrasi, pada Lebaran lalu pemerintah melarang mudik dan mobilitas warga antar daerah. Sementara PMI, mereka malah berasal dari negara lain. Tidak menutup kemungkinan mereka membawa strain virus baru yang lebih ganas. Pengalaman di banyak negara menunjukkan tingginya tingkat mobilitas manusia menjadi sumber penyebaran virus varian baru. Kebijakan pemulihan pandemi sudah seharusnya juga berpihak pada kaum pekerja migran. Penghormatan negara kepada pahlawan yang setiap tahunnya menyumbang devisa 159,6 triliun itu harus diwujudkan melalui perlindungan prima, baik bagi PMI maupun keluarga mereka di kampung halaman. Jangan hanya mau uangnya, tetapi segan melindungi.